Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Piriska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Pernahkah kalian melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan pemaparan yang menarik? Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Nah, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran mengenai sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Tujuannya agar pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Untuk mencapai kesan yang sempurna, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Yang pertama, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera atau dijelaskan secara subjektif berdasarkan sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contohnya, si Bagas kucingku dan ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus yaitu kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Kemudian ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misal, menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Misal, pada kata umum warna, dikhususkan menjadi kata hijau, merah, biru, orange, dan lain-lain. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misal, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, dan lain-lain. Kata emosi kuat adalah kata sifat
yang menyampaikan perasaan lebih mendalam, intens, menyentuh, dan ekspresif. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Teks deskripsi secara umum dibedakan atas dua, di antaranya yang pertama, deskripsi impresionistis atau imajinatif, yakni paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa berdasarkan imajinasi atau kesan dari penulis. Lukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau faktual, yakni paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, kita bahas kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut juga dengan hiponim. Perhatikan tabel berikut. Pada teks yang berjudul Ayah Panutanku, kata umumnya adalah sabar, sedangkan kata khususnya adalah tenang. Kata sabar memiliki makna yang lebih luas, bisa tahan menghadapi cobaan, tabah, tidak tergesa-gesa, atau tidak terburu nafsu. Sedangkan kata tenang memiliki makna yang lebih sempit, yakni kelihatan diam, tidak bergerak, atau tidak berombak. Kemudian, pada teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku, baik merupakan kata umum, karena baik memiliki acuan yang lebih luas dibandingkan kata lemah lembut dan ramah. Karena sikap baik tak hanya lemah lembut dan ramah, bisa juga murah senyum, murah hati, suka menolong, suka berbagi, dan lain-lain. Tapi, sikap lemah lembut dan ramah termasuk jenis sikap baik. Karena lemah lembut dan ramah memiliki acuan yang lebih sempit atau khusus yang disebut dengan kata khusus. Yang kedua yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek yang dimaksud, atau informasi sebagai rincian tentang kalimat utama. Kalimat perincian biasanya menceritakan lebih dalam mengenai maksud, asal-usul, dan manfaat. Perhatikan tabel berikut. Pada teks Ibu Inspirasiku terdapat kalimat Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat tersebut merupakan kalimat umum karena kalimat tersebut masih memiliki makna yang cukup luas dan masih bisa diperinci atau dijelaskan kembali. Nah, kalimat perinciannya yaitu dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Pada kalimat perincian menjelaskan kalimat utama, yaitu ibuku orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik merupakan kata umum yang bisa dijelaskan baiknya seperti apa. Kemudian, pada teks yang berjudul Ayah Panutanku terdapat kalimat ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya adalah dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Selanjutnya, cerapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan tabel berikut. Pada teks Ibu Inspirasiku, kalimat yang seakan dapat dilihat adalah mukanya selalu bersinar seperti bulan.
Kalimat yang seakan dapat didengar adalah tutur katanya lembut kepada siapa saja. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Begitupun pada teks yang berjudul Ayah Panutanku. Kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu kulit ayahku kuning langsat. Kalimat yang seakan dapat didengar yaitu tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Seperti itulah penggunaan bahasa cerapan panca indera yang seolah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca. Selanjutnya, pilihan kata emosi kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Kata emosi kuat adalah kata sifat yang menyampaikan perasaan lebih mendalam, intens, menyentuh, dan ekspresif. Perhatikan tabel berikut. Kata sifat indah pada teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu dengan kata elok, molek, permai, dan menakjubkan. Begitu juga pada teks Ayah Panutanku. Kata sifat kuat digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu dengan kata tangguh dan perkasa. Pada teks Ibu Inspirasiku, kata sifat baik digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu dengan kata tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Selanjutnya, pada teks Si Bagas Kelinciku, kata sifat bugar digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu dengan kata sehat. Yang terakhir adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan, baik pikiran maupun perasaan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat kesan lebih dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya atau dilebih-lebihkan, alias kias atau konotasi. Majas yang terdapat pada teks Pantai Parangtritis yaitu semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Majas yang terdapat pada teks Ayah Panutanku adalah bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Pada tabel tersebut masih ada 2 teks yang kosong. Silakan kalian coba isi dengan jawaban yang tepat. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.